Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, surat Ibrani yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi mau menegaskan tentang kemanusiaan Yesus secara utuh. Yesus sungguh-sungguh manusia. Yesus sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami pencobaan-pencobaan. Kemanusiaan Yesus mau mengatakan bahwa dengan menjadi manusia, Yesus tahu penderitaan manusia, tahu apa yang mau dialami manusia, tahu kerinduan manusia. Dan sebagai manusia, Yesus berkeliling berbuat baik, menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir banyak penderitaan-penderitaan. Salah satu yang diusir adalah sakit demam yang dialami ibu mertua Simon. Dari satu sisi kemanusiaan Yesus tampak jelas, di sisi lain kealahan Yesus juga sangat jelas. Yesus punya kuasa Yesus untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan untuk mengusir setan-setan. Kita dapat belajar dari Yesus bagaimana kemanusiaan dan kealahan itu Dia wujudkan. Dalam gereja ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja adalah satu kesatuan utuh dalam hidup Yesus, juga mestinya dalam hidup kita. Kita tidak boleh melupakan yang satu lalu mewujudkan kepada hal yang lain.
Doa tanpa bekerja kurang sempurna. Bekerja saja tanpa dilandasi doa juga kita mirip pekerja sosial yang tidak berdasarkan iman. Maka ketika pagi-pagi benar Yesus menyendiri berdoa di tempat yang sunyi. Setelah berdoa, Yesus berkeliling ke seluruh Galilea, memberitakan Injil Allah, mengusir setan-setan, dan Dia masuk rumah-rumah ibadat mereka untuk mewartakan kabar baik keselamatan. Doa dan bekerja harus menjadi bagian hidup orang beriman. Keduanya harus seimbang, supaya kita mengalami diberkati oleh Allah, supaya kita diberi kekuatan dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.